Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nandang Kusinar dari kelas B Agroteknologi 2020 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya di sini akan menjelaskan 5 penyakit tanaman yang sudah saya paparkan pada tugas minggu lalu, yaitu tugas 7. Penyakit yang pertama saya paparkan adalah jamur kelabu, yang mana jamur ini tumbuh pada daun, pucuk, polong atau buah. Pada awalnya, terdapat luka yang jarang, berwarna coklat dan berair pada bagian tanaman yang bersentuhan dengan tanah atau yang telah terluka. Jamur dengan jumlah yang banyak, berbulu dan berwarna abu-abu hingga coklat berbentuk atau terbentuk pada jaringan-jaringan ini. Kemudian jamur-jamur ini pun tumbuh pada buah dan polong yang lebih muda dan menghasilkan penampilan yang kabur, atau gejala ini muncul selama penyimpanan. Adapun penyebab dari gejala-gejala tersebut yaitu jamur yang ditularkan melalui tanah, yaitu Botrytis cinerea, yang dapat tumbuh dan menginfeksi semua bagian tanaman. Faktor pendukung dari tumbuhnya jamur ini adalah cuacanya yang dengan curah hujan yang tinggi, dengan kelembaban yang tinggi, juga suhu pun dingin. Pengendalian dapat dilakukan yaitu dengan cara menyemprotkan biofungisida ataupun fungisida kimiawi pada tanaman langsung. Dan tindakan pencegahan pun dapat dilakukan dengan pemilihan varietas tanaman yang lebih tahan atau toleran dan menggunakan sistem drainase yang bagus untuk pertumbuhan tanaman tersebut agar menjaga kelembaban dan suhu. Penyakit yang kedua adalah layu fusarium, di mana disebabkan oleh fungi Fusarium oxysporum yang menyerang tanaman tomat, cabai, dan bawang. Untuk gejala yang timbul pada penyakit Fusarium ini adalah layu pada daun, bahkan pada saat remaja, dan menguning pada pangkal batang dan selanjutnya akan meluas ke bagian batang. Penyebab dari Fusarium ini adalah terinfeksi secara langsung melalui ujung akar atau melalui luka pada akar, dan setelah di suatu area patogen akan tetap aktif selama beberapa tahun. Layu Fusarium ini berkembang pada jaringan pembuluh pada tanaman yang mempengaruhi pasokan air dan unsur hara yang mengakibatkan kurangnya nutrisi tersebar ke seluruh tanaman dan menyebabkan layu. Adapun pengendaliannya yaitu dapat berupa pengendalian hayati termasuk dengan bakteri dan keturunan non-patogenik, yaitu F. oxysporum yang bersaing dengan patogen yang telah digunakan untuk mengendalikan layu fusarium pada beberapa tanaman, yaitu Trichoderma perit, juga digunakan untuk memperlakukan benih, yaitu 10 gram per 10 kg benih. Untuk pengendalian kimiawinya dapat dibasahi dengan fungisida pada tanah dengan secukupnya. Berlanjut ke penyakit ketiga yaitu virus psoriasis jeruk, yang disebabkan oleh virus CPSP. Nah, untuk gejala yang timbul sendiri adalah timbulnya bercak cincin jeruk yang terlihat pada daun, buah, kulit kayu, batang, akar, dan cabang. Daun menunjukkan berbagai gejala dari munculnya flek atau bintik klorosis hingga perubahan warna dalam bentuk bintik-bintik. Gejala dapat memudar saat daun beranjak dewasa. Buah yang terinfeksi virus psoriasis dapat menyebabkan pola klorosis menguning berbentuk cincin. Nah, untuk gejala penyakit yang paling umum yaitu memburuknya kulit kayu. Ini biasanya dimulai dengan melepuh dan munculnya gelembung yang kemudian membesar dan pecah, menghasilkan bercak kepong dan sisi kulit kayu yang merenggang. Virus ini ditularkan melalui tunas yang terinfeksi atau alat kerja yang terkontaminasi selama percangkokan. Kadang penyakit ini menyebar melalui percangkokan akar alami dari pohon yang terinfeksi ke pohon yang sehat. Tindakan pencegahan dapat dilakukan dengan menggunakan tunas yang bersertifikat bebas penyakit untuk dicangkokkan ke batang bawah pohon dan kikis area kulit yang terinfeksi untuk merangsang pembentukan halus luka sehingga memberikan pemulihan sementara. Dan pohon yang terinfeksi dapat
dibasmi atau dibuang agar tidak menyebar ke terhadap pohon lainnya. Penyakit yang keempat adalah virus kerdil klorotik jeruk yang disebabkan oleh virus CCDV. Gejala yang timbul adalah pada daun muda membentuk lekukan berbentuk V di salah satu atau kedua sisi yang dekat pucuk dan secara bertahap merunduk ke bawah. Daun yang lebih tua memiliki ukuran lebih kecil dan mulai mengkerut. Terlihat pula berbagai perubahan bentuk daun tanaman, meliputi kerut, melengkung, dan menyerupai bentuk mangkok. Flek-flek korosis atau perubahan warna jaringan daun juga sering terjadi dan terutama disebabkan oleh kekurangan nutrisi akibat penyakit. Adapun penyebab dari terinfeksinya virus ini yaitu Citrus Chlorotic Dwarf Virus atau CCDV. Untuk tahun pertama infeksi virus ini, pohon-pohon masih dapat berbunga dan berbuah secara normal, tetapi untuk tahun selanjutnya bunga dan buah berkurang secara signifikan, menunjukkan hilangnya daya hidup pohon. Dan hal ini terutama diperkirakan merupakan gangguan menular dari cangkokan. Namun terbukti pula ini bisa ditularkan oleh vektor serangga, yaitu lalat putih dari buah bayberry atau Parabimesia merisae. Membuat penyebaran ini berpotensi cepat dan luas. Pengendalian dapat dilakukan dengan selalu mempertimbangkan pendekatan terpadu berupa tindakan pencegahan bersama untuk melakukan hayati jika tersedia. Jika penyakit ini dikarenakan lalat putih, maka dapat menyemprotkan insektisida kepada tanaman agar tidak dihinggapi oleh hama lalat putih tersebut untuk penyebaran virus ini. Untuk penyakit yang terakhir yaitu antraknosa yang menyerang pepaya dan mangga, yang mana gejala tersebut dapat muncul pada daun dan tangkai daun, tetapi sebenarnya merupakan penyakit buah. Gejala pada daun berupa bintik-bintik berupa abu-abu hingga coklat dengan tepian lebih gelap dan lingkaran kuning sekelilingnya. Nah, bintik-bintik itu kemudian membesar dan menyatu untuk membentuk area sel mati yang cukup besar. Bintik kecil berwarna terang muncul pertama kali pada kulit buah. Dan ketika dewasa, bintik-bintik itu tumbuh cukup besar hingga 5 cm menjadi luka bulat berwarna coklat gelap, seringkali nampak berair dan membengkak. Adapun penyebab dari penyakit ini adalah jamur Coletotrichum gliosporioides yang ditularkan melalui tanah. Jamur tersebut bertahan dalam biji atau sisa tanaman di tanah. Ketika kondisinya nyaman, mereka menyebar ke buah hijau yang belum matang dan masih baik di lahan melalui angin dan percikan air hujan. Inang alternatif parogen ini termasuk mangga, pisang, dan alpukat, dan temperatur sedang optimalnya antara 18 sampai 28 derajat Celcius. Karena jamur ini menyerang saat setelah panen, maka pengendalian dapat dilakukan dengan merendam buah tersebut dalam air panas yaitu sekitar 48 derajat Celcius selama 20 menit. Nah, yang itu dapat membunuh residu jamur dan mencegah penyebaran penyakit. Untuk pengendalian kimiawi dapat dilakukan dengan penyemprotan fungisida. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah penuturan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.